Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Aduh, kayaknya masih pada lemes-lemes semua nih. Udah pada sarapan belum sih? Oh ya, lagi puasa ya, ya sorry, sorry. Ibu lupa. Ya walaupun kita lagi puasa, kita seharusnya nggak lemes-lemesan kayak gini nih anak-anak. Ini karena bisa mengurangi pahala kalian semua. Oke, Ibu ulangi lagi ya salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong. Itu baru menunjukkan anak PPKN yang baik, yang hebat. Oke, karena kebetulan eh, kelas di sekolah kita ini sedang ada renovasi, maka mohon maaf semuanya. Jadi pembelajaran 2 minggu ke depan bakal dilakuin di via virtual seperti ini ya. Nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa. Karena kan dimanapun kita berada, terus dalam keadaan apapun, di situasi apapun, kita tuh tetap harus belajar gitu. Oke, eh Ibu langsung aja ya. Oke, eh pada pertemuan kelima kali ini, Ibu akan ngebahas materi terkait dengan hukum internasional. Nah, sebelumnya udah ada yang tahu belum nih hukum internasional itu artinya apa? Atau kayak pernah dengar gitu. Kayaknya aku pernah dengar deh dari si ini atau di berita atau di TikTok mungkin ya. Belum ya? Oke. Nah, apa sih hukum internasional itu? Oke, kita lanjut ya. Nah, pengertian dari hukum internasional ini telah dikemukakan oleh beberapa tokoh nih anak-anak. Contohnya ada Emmerich de Vatel, ada Hackworth, ada Birley, ada Oppenheim, dan ada Charles Cheney. Oke, kita bahas satu persatu ya tokohnya. Nah, yang menurut pertama nih, menurut si Emmerich de Vatel, apa sih hukum internasional itu? Hukum internasional menurut si Vatel ini adalah ilmu pengetahuan yang berisi tentang hak-hak maupun kewajiban-kewajiban yang berkaitan yang ada di negara-negara tersebut seperti itu. Jadi misalnya di Indonesia ini kan kita ada ya misalnya hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Terus kita ada kewajiban juga untuk menciptakan persatuan gitu di Indonesia. Nah, itu bisa juga disebut sebagai hukum internasional. Nah, tapi eh, karena itu jangkauannya masih di Indonesia, itu belum bisa disebut dengan hukum internasional anak-anak. Itu masih berbentuk hukum nasional. Nah, kalau hukum internasional ini itu tuh udah mencakup antara dua negara maupun lebih. Gitu, misal negara Indonesia dan negara Malaysia gitu ya, tetangga kita paling dekat, itu kita ada perjanjian buat misalnya buat saling gak ikut campur soal pertengkaran atau perdebatan gitu ya. Nah, itu tuh contoh dari hukum internasional. Oke, selanjutnya ada menurut Hackworth. Apa sih si Hackworth ini ngomong tentang apa? Hukum internasional menurut si Hackworth ini adalah sekumpulan aturan-aturan atau perundang-undangan yang isinya tuh mengatur tentang hubungan antara negara-negara. Nah, ini sebenarnya nggak jauh beda nih sama apa yang diomongin sama si Vatel tadi ya, anak-anak. Di mana hukum internasional ini mengatur tentang segala bentuk hubungan internasional yang di dalamnya itu mengatur hubungan antara satu negara dengan negara-negara lainnya gitu. Oke, tokoh yang ketiga nih ada Brili. Nah, menurut si Brili ini, hukum internasional adalah sekumpulan aturan-aturan dan prinsip tindakan yang mengikat atas negara-negara yang beradab dalam hubungan mereka satu dengan yang lainnya. Nah, ini juga sebenarnya mirip-mirip nih ya dengan Hackworth dan De Vatel, di mana isinya tentang beberapa peraturan-peraturan ataupun undang-undangan yang mengikat antar negara gitu ya. Terus selanjutnya ada tokoh yang keempat ada Oppenheim. Nah, menurut si Oppenheim ini, hukum internasional itu berisi tentang aturan-aturan kebiasaan dan juga traktat. Traktat itu artinya perjanjian ya sayang. Perjanjian antar negara.
yang secara hukum mengikat negara-negara dalam hubungan mereka satu dengan yang lain. Seperti itu. Lalu menurut yang kelima nih ada si Hyde ya, kita ngomongnya Hyde atau si Charles. Itu hukum internasional adalah kumpulan dari beberapa hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip dan aturan terhadap negara-negara yang merasa dirinya terikat untuk mentaatinya. Nah, seperti itu. Nah, di mana di dalam hukum internasional ini menurut si Charles ada beberapa apa ya? Ada beberapa bagian gitu. Yang pertama ada aturan-aturan hukum yang bertalian dengan fungsi lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi. Lalu yang kedua adalah aturan-aturan hukum tertentu yang bertalian dengan individu-individu dan satuan-satuan bukan negara. Oke, udah paham semuanya? Oke, jangan lupa dicatat ya karena ini bisa jadi bahan ujian kita nanti. Oke, Ibu mau ngasih kuis sedikit ya. Kita refleksi sebentar ya, biar nggak terlalu tegang. Oke, ini ada pertanyaan nih. Siapakah dia? Gitu kan. Nah, di bawahnya ada pengertian dari hukum internasional dari kelima tokoh yang tadi sudah kita bahas, yaitu sekumpulan aturan-aturan, kebiasaan, dan traktat yang secara hukum mengikat negara-negara dalam hubungan mereka satu dengan lainnya. Nah, ini ada kata kuncinya, ada keywordsnya, traktat, perjanjian ya. Nah, ini kira-kira siapa gitu yang ngungkapin ini sebelumnya? Apakah Oppenheim ataukah Charles ataukah Bradley atau yang lainnya? Coba, ada yang mau jawab? Iya, Salsa, boleh silakan. Oke, tadi Salsa udah jawab. Menurut Salsa siapa? Hawkworth ya. Oke. Nggak apa-apa kalau salah kita kan belajar yang kita tuh dalam belajar itu nggak ada namanya salah dan benar ya teman-teman. Oke. Apakah jawaban dari Salsa ini benar? Oke, kita cek bareng-bareng ya guys. Nah, jawabannya adalah Oppenheim. Oke, Salsa nggak apa-apa. Kamu tetap dapat nilai ya dari Ibu. Oke, tadi Salsa ngomong itu Hawkworth. Kenapa sih Salsa ngomong Hawkworth? Oh iya bener. Iya sih, karena pengertian dari mereka itu lumayan mirip ya, karena sama-sama berhubungan dengan aturan-aturan dan negara-negara. Cuman yang membedakan itu ya tadi yang Ibu bilang ada keywordnya, yaitu traktat atau perjanjian hukum antar negara-negara. Oke, bisa kita next lanjut? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan juga nih, kenapa sih harus ada hukum internasional? Kenapa nggak masing-masing aja gitu? Karena kan kita hidup di negara masing-masing gitu kan, dan nggak ada urusan sama negara-negara lain. Kenapa harus ada hukum internasional gitu, Bu? Oke, tujuan dari hukum internasional ini yang pertama, ini mewujudkan keadilan dalam hubungan internasional. Nah, anak-anak, hubungan internasional itu kalian tahu semua kan? Kita sempat bahas kemarin, itu hubungan yang terjadi antara beberapa beberapa negara. Contohnya kita dengan negara-negara di Asia Tenggara gitu kan, ada yang namanya ASEAN, itu kan suatu bentuk organisasi yang menunjukkan adanya hubungan internasional di dalamnya. Nah, kenapa sih apa namanya hukum internasional ini dapat mewujudkan keadilan gitu? Oke, contohnya misal di negara eh, Indonesia itu, oke, contohnya yang lebih dekat dulu deh. Contohnya seperti di kelas kita nih kan, ada kan pasti ada peraturan tentang tiket atau peraturan yang nggak boleh dilanggar sama anggota-anggota kelas kelas kita gitu. Nah, kemudian ada salah satu orang yang nggak piket gitu. Nah, itu pasti nanti bakal dikasih sanksi kan atau denda. Dan sama aja dengan eh, apa sih siswa-siswa yang lainnya kalau mereka nggak piket juga nanti bakal diberikan sanksi yang sama seperti itu. Jadi dalam hukum internasional juga kayak gitu. Misal negara Indonesia melakukan sebuah kesalahan, kemudian negara Thailand gitu misalnya dia juga melakukan kesalahan yang sama dengan apa yang dilakuin Indonesia dan
eh, apa namanya, cara menentukan hukumnya ya itu dengan adanya hukum internasional ini gitu. Oke, yang kedua, tujuannya menciptakan hubungan internasional yang teratur. Nah, dengan adanya keadilan yang udah kita bahas di atas itu, hubungan internasional yang ada ini akan terjalin secara teratur dan harmonis. Karena seluruh negara yang berhubungan tidak saling menyimpan dendam gitu. Karena mereka merasa gue dikasih dikasih denda sama kok, gue dikasih sanksi yang sama kok sama mereka gitu, sama dia. Jadi buat apa gitu saling dendam gitu. Oke, next. Nah, di sini ada sejarah pertumbuhan hukum nasional. Wah, kayaknya ibu lihat muka-muka anak-anaknya udah mulai stres gitu ya. Gak apa-apa, ini kita sharing-sharing aja ya. Oke, lanjut. Nah, sejarah perkembangan dari hukum internasional ini terdiri dari beberapa era nih anak-anak. Yang pertama ada era kuno, yakni yang pertama terdapat suatu perjanjian atau traktat antara dua bangsa, di mana perjanjian tersebut itu berisi tentang perjanjian antara bangsa Lagas dan juga bangsa Uma. Nah, selain itu juga sudah ada perjanjian antara dua raja, yaitu Raja Ramses II dari Mesir dan Raja Hutusuli II dari Hitutes. Selanjutnya, pada masa India kuno juga terdapat kaidah-kaidah dan lembaga-lembaga hukum, di mana lembaga atau kaidah hukum ini nantinya akan mengatur hubungan yang berkaitan dengan kasta, suku bangsa, dan juga raja-raja. Nah, hukum yang ada di zaman India kuno ini sudah mengenal berbagai ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan atau syarat-syarat lah ya untuk mengatur perjanjian, kewajiban, serta hak-hak raja pada saat itu. Kemudian juga sudah mengatur tentang perang dan juga perlakuan tawanan perang saat itu di masa India kuno. Kemudian juga sudah membedakan antara kombatan dan non-kombatan. Juga ketentuan mengenai perlakuan tawanan perang serta tata cara melakukan perang. Jadi pada saat hukum internasional ini pada masa sebelum masa ini sudah mulai berkembang anak-anak. Jadi bukan berkembang baru-baru ini doang. Jadi saat dulu tuh emang udah berkembang, cuman emang belum seintens sekarang, belum sejelas sekarang gitu. Oke, next ini ada pada masa Yunani kuno, itu sudah ada hukum internasional dalam tahap embrio. Nah, disebut embrio ini yaitu intermunicipal law. Terdiri dari aturan-aturan kebiasaan yang sudah menjadi hukum. Contohnya nih, kayak sifat ini tidak dapat diganggu-gugatnya pesuruh-pesuruh dalam medan perang, keharusan pernyataan perang sebelum melakukan perang, perbudakan tawanan perang, suatu utusan resmi dari suatu negara lain ke negara yang tidak boleh diganggu. Prajurit yang gugur di medan perang harus dikuburkan dengan hormat. Para tawanan perang boleh ditukar satu sama lain. Nah, kemudian di masa selanjutnya ada masa Romawi kuno, di mana mereka sudah mulai mengadakan hubungan internasional dengan negara-negara lain. Nah, pada era ini juga terdapat hukum nasional yang mengaturnya yang dikenal dengan istilah jas sivil. Ingat ya semuanya jas sivil, yaitu hukum yang berlaku untuk para warga negara Romawi itu sendiri. Eh, Selain jus sivil juga ada yang dinamakan dengan jas gentium. Jas gentium adalah hukum yang dipakai untuk mengatur hubungan hukum antara orang Romawi satu dengan orang bukan Romawi atau antara orang bukan Romawi dengan yang lainnya. Oke, jadi di dalam eh, masa masanya Romawi kuno ini ada dua hukum ya, udah ada masa Romawi kuno ini ada jas sivil dan ada jas gentium. Jas sivil itu isinya tentang hukum yang mengatur tentang tata cara atau apa ya?
Ya pokoknya tata cara kehidupan para masyarakat Romawi. Nah, selain itu, kalau Jas Gentium ini isinya tentang antara warga negaranya Romawi dengan warga negara lain gitu. Jadi kalau si Jas Sivil itu tentang warga negaranya aja. Nah, kalau Romawi Kuno ini tentang warga negaranya dan warga negara lain gitu. Terus selanjutnya negara-negara di Asia juga sudah mulai mengadakan hubungan internasional seperti di negara Indonesia. Nah, contohnya itu pada saat itu Indonesia tuh eh, apa ya, terdiri dari beberapa kerajaan kan. Ada belajar kan pasti di sejarah ya, dalam sejarah. Nah, eh, apa namanya, kerajaan-kerajaan apa namanya, pada saat dahulu itu udah mulai juga nih ngelakuin perjanjian-perjanjian gitu. Contohnya kayak kerajaan Sriwijaya, Singosari, Majapahit, dia tuh udah mulai melakukan perdagangan, terus ada juga pernikahan bahkan dengan negara-negara pendatang seperti negara India, negara Portugis, negara Belanda, dan negara-negara yang lainnya. Oke, kita next. Nah, di era yang kedua ini ada era modern. Nah, ini tuh era ini tuh berawal dari adanya peristiwa perjanjian perdamaian Westphalia. Apa sih perjanjian perdamaian Westphalia ini? Terjadi pada tahun 1968. Nah, perjanjian perdamaian ini eh, dilakukan sebagai bentuk berakhirnya Perang Eropa, di mana Perang Eropa ini lumayan lama nih, guys, terjadinya udah lumayan lama, selama 30 tahun ya, sampai 30 tahun terjadi. Nah, perjanjian ini itu apa namanya, mengakhiri untuk selama-lamanya usaha Kaisar Romawi Suci untuk menegakkan kembali Imperium Romawi Suci. Kemudian yang kedua, dengan perjanjian tersebut, hubungan antara negara-negara yang dilepaskan dari persoalan hubungan kegerejaan dan didasarkan atas kepentingan nasional negara itu masing-masing. Nah, jadi pada sebelum adanya perdamaian Westphalia ini, itu sempat terjadi eh, perang Eropa ya. Perang Eropa yang terjadi lumayan lama selama 30 tahun. Nah, perjanjian perdamaian Westphalia ini isinya ada macam-macam. Salah satunya itu tadi eh, mengubah mengubah sistem eh, kegerejaan atau sistem keagamaan yang berlaku saat itu menjadi kepentingan nasional negara itu masing-masing. Nah, lanjut ada ciri-ciri masyarakat internasional di era modern. Nah, apa sih ciri-cirinya? Emang ada yang membedakan dengan yang zaman sekarang? Ada nih. Oke, yang pertama itu negaranya merupakan satuan teritorial yang berdaulat. Nah, setiap negara pada era internasional, hukum internasional era modern ini memiliki batas-batas wilayah yang merupakan bentuk dari kekuasaan mereka secara eksklusif. Lalu yang kedua adalah hubungan nasional didasarkan atas kemerdekaan dan persamaan derajat. Yang ketiga, masyarakat tidak mengakui kekuasaan di atas mereka, seperti seorang kaisar pada zaman abad pertengahan dan paus sebagai kepala negara. Lalu yang keempat, cirinya itu negara mengakui adanya hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara, tetapi menekankan peranan yang besar yang dimainkan negara dalam kepatuhan terhadap hukum ini. Lalu yang kelima, ini tuh pada saat itu tuh nggak ada Mahkamah Konstitusi dan juga kekuatan-kekuatan militer seperti polisi atau tentara seperti itu, di mana adanya mahkamah dan kekuatan militer ini kan nanti bakal membuat masyarakat itu merasa untuk menaati gitu ya. Jadi pada saat itu tuh nggak ada. Jadi masyarakat modern ya udah berjalan dengan sendirinya aja gitu. Oke.
Nah, eh, sebelum adanya perjanjian perdamaian Westphalia yang tadi sudah kita bahas, itu juga sudah mulai ada nih pemikiran atau apa ya, ilmuwan-ilmuwan lah ya tentang tokoh-tokoh hukum internasional ini. Nah, siapa aja sih tokohnya, Bu? Oke, kita lanjut. Oke, yang pertama ada dari F.R. Suarez. Nah, menurut si Suarez ini akan muncul adanya saling ketergantungan negara-negara itu satu sama lain. Suarez juga berpendapat bahwa hidup dan berkembangnya tertib hukum internasional didasarkan atas terpenuhinya syarat-syarat yang lazim. Yang pertama, adanya kehidupan bangsa-bangsa dalam satuan-satuan politik yang berbentuk negara dengan memenuhi syarat-syarat kenegaraan atas dasar kebangsaan. Yang kedua, adanya hubungan antara negara-negara itu yang satu sama lain dalam kedudukan saling ketergantungan. Lalu yang kedua ada F.R. de Vitoria. Nah, menurut si Vitoria ini, hukum internasional itu dinamakan dengan jus inter-gentes, di mana hukum ini tidak hanya terbatas pada dunia Kristen Eropa, melainkan berlaku bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Nah, yang ketiga ada tokoh si Alberico. Alberico ini mendasarkan ajarannya dia dengan falsafah keagamaan, di mana Alberico ini berpikir bahwa tidak ada pemisahan antara hukum, etika, dan teologi. Nah, maka dari itu si Alberico ini secara tegas telah memisahkan hukum dengan etika dan teologi. Nah, lalu tokoh yang keempat ada Grotius. Menurut si Grotius ini, hukum internasional terbentuk secara sengaja dalam perjanjian antar negara dalam mengurus hubungan internasional mereka. Secara sengaja dan perjanjian-perjanjian antar negara dan terbentuk karena adat kebiasaan. Menurut si Grotius ini, apa namanya, hukum internasional ini terbentuk karena adanya kebiasaan. Seperti itu. Oke. Tokoh yang kelima ada Richard Zuch. Richard Zuch ini menitikberatkan perhatiannya pada praktik yang dijalankan oleh beberapa negara dalam mengurus hubungan internasional mereka. Lalu yang keenam ada Samuel Pufendorf. Nah, menurut Samuel, ia hanya mendasarkan diri pada hukum alam. Dia menolak adanya daya pengikat dari berbagai praktik. Lalu yang terakhir ada si Cornelius van Binkershoek. Nah, Cornelius ini lebih menitikberatkan pada hukum adat, kebiasaan sebagai sumber terpenting dari hukum internasional. Oke, udah paham kan semuanya? Paham. Oke, kita lanjut ke abad yang ketiga, atau abad yang terakhir, yaitu era akhir abad ke-19 dan juga era di awal abad ke-20. Nah, pada akhir abad ke-19 ini, hukum internasional berkembang semakin pesat nih anak-anak. Dan ini tuh ditandai dengan munculnya berbagai konferensi internasional. Apa aja sih konferensinya? Mari kita bahas. Nah, ada sekitar 6 konferensi yang sempat apa ya besar gitu ya namanya. Yang pertama ada Konferensi Perdamaian Satu. Konferensi ini terjadi di Den Haag di Belanda pada tahun 1899. Nah, konferensi ini dihadiri oleh sebanyak 29 negara, itu lumayan banyak ya. Dan hasil dari konferensi ini, di mana melarang dilancarkannya proyektil dan bahan peledak dari balon-balon. Dan juga melarang dipergunakannya proyektil yang melulu dipakai untuk menyebarkan gas-gas tertentu. Oke, konferensi yang kedua, ada konferensi perdamaian kedua, yaitu dilaksanakan juga di Den Haag, sama seperti perdamaian satu, namun yang berbeda hanya pada tahunnya, di mana tahun konferensi perdamaian dua dilaksanakan ini tahun 1907, maaf, 1907 dan
ada penambahan negaranya. Jadi pada konferensi perdamaian satu itu hanya sebesar 29 negara, sedangkan di perdamaian kedua ada sebanyak 44 negara. Oke, dalam konferensi ini menghasilkan 13 konvensi. Salah satunya disepakati adanya sebuah badan pengadilan internasional yaitu Mahkamah Arbitrase Permanen. Oke, konferensi yang ketiga ada konferensi pembentukan Liga Bangsa-Bangsa. Nah, Liga Bangsa-Bangsa ini merupakan sebuah organisasi anak-anak. Organisasi ini didirikan dengan mempunyai dua tujuan pokok. Yang pertama, untuk memajukan kerjasama internasional, yang kedua untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Lalu, konferensi yang keempat adalah konferensi Paris, di mana konferensi ini dilaksanakan di Paris pada tahun 1928. Nah, pada saat konferensi ini menghasilkan sebuah fakta dengan nama Briand-Kellogg. Nama sebenarnya dari fakta ini adalah The General Treaty of the Renunciation of War, atau perjanjian umum mengenai penolakan terhadap perang. Kemudian diganti menjadi Briand-Kellogg. Oke, yang kelima ada konferensi kodifikasi hukum internasional. Nah, ini terjadi pada tahun 1930, dilaksanakan oleh organisasi yang tadi, Organisasi Liga Bangsa-Bangsa, terus menghasilkan beberapa konvensi juga tentang beberapa persoalan mengenai bentrokan atau peraturan hukum berbagai negara tentang kebangsaan, protokol tentang dui kenegaraan, dan juga protokol tentang statelessness. Oke, untuk yang terakhir ada pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, proses pembuatan organisasi ini juga cukup panjang nih, di mana harus melewati beberapa peristiwa-peristiwa besar. Nah, tujuan dari organisasi ini apa sih? Oke, yang pertama, mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. Yang kedua, mempererat hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan penghargaan atas persamaan hak dan untuk menentukan nasib sendiri dari tiap-tiap bangsa. Yang ketiga, mengadakan kerjasama internasional untuk memecahkan masalah-masalah di lapangan ekonomi, sosial, budaya, dan perikemanusiaan, serta penyempurnaan penghargaan atas hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan dasar tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, ataupun agama. Lalu yang keempat, menjadikan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai sebuah pusat bagi penyesuaian tindakan-tindakan dalam usaha mencapai tujuan bersama itu. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Nah, kira-kira ini konferensi apa ya? Jadi yang menjawab pertanyaan nanti bakal Ibu masukin ke dalam nilai ya. Oke, konferensi apakah ini? Konferensi yang menghasilkan sebuah fakta dengan nama Brian Kellogg. Ayo, konferensi apa? Coba ada yang mau raise hand atau langsung on mic aja? Oke, Aldi. Aldi ngejawab nih di chat. Konferensi Paris, Bu. Konferensi Paris. Oke, coba kita cari ya. Bener gak ya jawaban dari Aldi? Iya, benar. Jawabannya benar adalah konferensi Paris. Nah, tadi kan udah sempat dibahas nih, konferensi Paris ini menghasilkan sebuah fakta yang bernama Briand-Kellogg yang terjadi di Paris pada tahun 1928. Itu. Oke, mungkin sampai sini dulu materi yang bisa Ibu berikan kepada kalian semua. Jika ada pertanyaan atau kira-kira Ibu ngejelasin terlalu cepat atau ada yang masih belum kalian paham, bisa kalian tanyain di kolom chat atau nanti kita diskusi lagi di grup kelas. Oke, cukup sih sekian yang dapat Ibu sampaikan.
Mohon maaf ya kalau misalnya ibu tadi terlalu cepat atau ibu ngomongnya berbelit-belit, karena ibu juga manusia gitu kan. Oke, eh sampai di sini aja, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya di minggu depan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.